Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama guru kita, pengasuh pondok pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, Al-Ustadz Al-Fadhil Rizal Yuliar LC hafizahullah ta'ala, para asatidah pengajar pondok pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, waffaqakumullah lima yuhibbuhu wa yardah, anak-anakku yang kami cintai dan juga segenap hadirin hadirat serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan memasuki tips yang kelima yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala agar seorang hamba bisa hidup bahagia. Berarti kita sudah bahas berapa tips? 4 tips. Tanpa melihat buku. Tanpa melihat buku. Siapa yang bisa menyebutkan 4 tips tersebut? Tanpa melihat buku. Pertanyaan terbuka untuk santri maupun untuk jamaah. Silakan. 1, 2, 3, 4. Tanpa melihat buku. Karena itu membuktikan bahwa dia murajaah sebelum hadir kajian. Gak ada? Pas? Berarti gak pada murajaah. 4 tips tersebut, yang pertama adalah iman dan amal saleh. Yang kedua adalah berbagi. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan aktivitas positif. Dan yang keempat, yang terakhir kita bahas adalah fokus dengan pekerjaan hari ini. Ini 4 tips yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tips yang kelima yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab yang sangat Man Yaqra' Manil Qari', fadhal, halaman 21. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun. Wa min akbaril asbab linshirahi as-sadri wa tuma'ninatihi al-iktharu min dhikrillah. فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره. Nah, kata beliau, wa min akbaril asbabi linshirahi as-sadri wa tuma'ninatihi, di antara sebab terbesar yang akan mendatangkan ketenangan hati dan kelapangannya, al-iktsaru min dzikrillah, banyak berzikir. Berarti tips yang kelima dari hidup bahagia adalah banyak berzikir. Apa kata beliau? Fa inna lidzalika ta'tsiran ajiba, karena dengan berzikir itu memiliki efek yang sangat ajaib. Finsyirahis sadri wa tuma'ninatihi, untuk membuat hati terasa lapang, dada terasa tenang, wa zawali hammihi wa ghammihi, dan untuk mengusir kegundah gulanaan dan kegelisahan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul
qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan terasa tenang. Falidzikrillahi atharun azim. Sesungguhnya zikir itu memiliki dampak yang dahsyat fi husuli hadzal matlub, untuk mendapatkan keinginan dan tujuan tersebut. Li khasiyatihi, karena keistimewaan yang dimiliki oleh zikir ini. Walima yarjuhul abdu min thawabihi wa ajrihi, karena seorang hamba ketika berzikir dia mengharapkan pahala dari zikir tersebut. Jadi tips yang kelima apa? Banyak berzikir. Siapapun yang merasa gelisah dalam hatinya, siapapun yang kangen dengan orang tuanya. Yang santri baru angkat tangan. Yang santri baru angkat tangan. 50 Ustaz ya, kalau nggak salah ya. 66. Kangen enggak? Kangen enggak? Kangen. Kalau lagi kangen ngapain? Nangis. Nggak apa-apa ya. Nangisnya di mana? Di kamar mandi. Antum nangis nggak? Enggak, habis wudhu kok. Salah satu cara yang sangat manjur agar kita bisa merasa tenang adalah dengan berzikir. Jadi ketika kangen rumah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Banyak berzikir. Ustaz, baca Quran itu termasuk zikir atau tidak? Termasuk atau tidak? Termasuk. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir dan kami pula yang akan menjaganya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir. Apa yang dimaksud di situ? Al-Quran. Jadi dengan tegas dalam surat Al-Hijr ayat 9, alaf Abdullah ibnu Aun rahimahullahu ta'ala, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa'un. Siapa yang bisa ngulangi? Nah, ta'al, Masya Allah. Santri kan ya? Santri 10,000 yakfi. Siapa yang bisa menerjemahkan? Tayyib, ant, fadhal. Mengingat manusia penyakit. Orang tua manusia atau bukan? Berarti mengingat orang tua penyakit ya? Tahan. Apa maksudnya mengingat manusia itu penyakit? Orang tua kita manusia kan, masa ingat orang tua jadi penyakit ya. Mengingat manusia adalah penyakit, mengingat Allah adalah obat. Apa maksudnya mengingat manusia? Mengingat manusia itu maksudnya adalah mengingat omongan-omongan orang, membaca berita tentang orang-orang yang gak layak dibaca beritanya. Contohnya membaca berita apa? Kawin cerai para artis, transfer pemain bola. Ini bikin penyakit. Bikin apa? Penyakit. Tapi kalau mengingat sirah Nabi SAW, bermanfaat sekali. Maka orang-orang yang merasa tidak tenang dalam hidupnya, coba tanya sama dia. Antum dalam sehari baca WA berapa kali dan baca Al-Quran berapa kali? Jamaah, mana jamaah? Angkat tangan. Jamaah, non santri angkat tangan. Non santri. Kok cuma sedikit? Ana tanya sama antum. Hari ini antum ini buka HP sudah berapa kali? Dan buka mushaf Al-Quran sudah berapa kali? Jomplang, tahu jomplang? Nggak sebanding.
Kalau anak tanya sama antum, berapa kali antum hari ini buka HP? Mungkin gak ada di antara antum yang bisa menyebutkan berapa jumlahnya, saking seringnya. Berapa kali kita membaca Al-Quran hari ini? Berapa kali kita buka mushaf hari ini? Makanya hati gak tenang. Semakin sering kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan semakin tenang. Dan itu baru balasan di dunia dari Allah. Masih ada lagi balasan di akhirat yang jauh lebih istimewa. Di antara balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang rajin baca Al-Quran di akhirat nanti adalah syafaat yang akan diberikan oleh Al-Quran. Al-Quran akan mendatangi atau berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat di dunia dahulu aku berhasil membuat orang ini mengurangi tidurnya di malam hari demi membacaku, Biasanya bangunnya subuh jam berapa di sini? Kalau subuh jam berapa? Setengah subuh, azan subuh jam berapa? Jam berapa? 4:30. Sebelum subuh anak pengen murojaah Al-Quran, akhirnya dia kurangi tidurnya. Yang lainnya pada bangun jam 4:30, dia bangun jam 4, dia bangun jam 3:30, dia bangun jam 3. Dia kurangi tidurnya 1 jam, 1,5 jam untuk membaca Al-Quran. Entah itu membaca Al-Quran dalam sholatnya dengan cara qiyamul lail, atau dia baca dengan mushafnya, dia murojaah, dia nambah hafalan. Mana'tuhun nauma bil-lail, wahai Rabbi, aku, kata Al-Quran, berhasil membuat orang ini mengurangi tidurnya di malam hari demi membacaku, Fasyafi'ni fihi, maka hari ini wahai Rabbi, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Diizinkan atau tidak sama Allah? Diizinkan. Itulah teman sejati yang akan membantu kita di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat. Bukan gadget, bukan HP. Gak ada hadis yang menyebutkan HP datang kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai Rabbi, anak ini sudah menghabiskan waktunya dengan nonton, anak ini sudah menghabiskan waktunya dengan update status, anak ini sudah menghabiskan waktunya dengan main game. Gak ada. Teman setia kita yang akan memberikan syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla adalah Al-Quran. Maka di sini oleh beliau dibawakan tips yang kelima adalah memperbanyak zikir. Apa dalilnya bahwa zikir itu akan mendatangkan ketenangan? Beliau bawakan dalilnya surat Ar-Ra'du ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir menyebut nama Allah, maka hati akan terasa tenang. Siapa yang menyampaikan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngasih tahu, dan tidak mungkin Allah itu bohong. Wa man asdaqu minallahi qila. Gak ada yang lebih jujur dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya udah zikir Ustaz, akan tetapi perasaan saya belum tenang-tenang juga hati saya Ustaz. Katanya zikir akan mendatangkan ketenangan hati. Mana buktinya? Buktinya saya sudah berusaha berzikir, tapi belum juga datang perasaan tenang. Masih aja kangen sama siapa? Orang tua. Itu bagaimana Ustaz? Benar atau tidak itu bahwa zikir mendatangkan ketenangan hati? Jawabannya, tidak sembarang zikir yang akan mendatangkan ketenangan kepada hati.
Zikir yang memiliki kriteria-kriteria khusus yang akan mendatangkan ketenangan hati. Apa kriteria tersebut? Antara lain 4. Yang pertama, zikirnya banyak. Yang kedua, zikirnya diresapi maknanya. Yang ketiga, zikirnya ikhlas. Dan yang keempat, zikirnya sesuai syariat. Siapa yang bisa nyebutkan tanpa ngelihat catatan? Naam, fadhal. Naam. Kum hatta asma' mink. Terakhir, habis ikhlas apa biasanya 2 syarat diterimanya amal? Taat. Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fiik. Ini kelas berapa ini? Hah? Kelas berapa? Masya Allah, barakallahu fiik. Apa yang pertama? Zikirnya banyak. Yang kedua, zikirnya diresapi maknanya. Yang ketiga, zikirnya ikhlas. Yang keempat, zikirnya sesuai syariat. Ketika 4 kriteria ini dipenuhi dalam zikir-zikir kita, insya Allah akan mendatangkan ketenangan hati. Semakin 4-4-nya dipenuhi, maka ketenangan yang didapatkan akan semakin tinggi. Semakin berkurang salah 1, salah 2, salah 3, salah 4 dari 4-4-nya ini, maka ketenangan yang kita dapatkan juga akan semakin berkurang. Apa yang pertama tadi? Zikirnya banyak. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Siapa yang bisa menyebutkan redaksinya? Monggo. Masya Allah, sini. Ini khusus kalau 20.000. Silakan. Jangan tanya kelas berapa. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Apa ayatnya tadi? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ustaz, banyak itu berapa Ustaz? Banyak itu berapa? Apakah banyak itu adalah 1111? Apakah banyak itu adalah 5555? Apakah banyak itu adalah 5.555? 500.555? Bukan. Zikir yang banyak, kata Imam Ibnu Salah. Dan dipilih pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumullah. Zikir yang banyak adalah ketika seorang hamba rajin mengamalkan zikir yang telah ditentukan momen-momennya dalam dalil. Saya ulangi ya. Zikir yang banyak itu adalah ketika seorang hamba rajin mengamalkan zikir yang telah ditentukan momen-momennya di dalam dalil. Siapa yang bisa ngulangi? Nggak ada hadiahnya. Nggak ada yang ngacung. Siapa yang bisa ngulangi? Nggak ada hadiahnya. Nah, ayo. Siapa? Gak usah ragu. Ya, silakan. Kurang lengkap. Siapa coba yang lengkap kayak yang tadi saya sebutkan tadi? Mana? Tidak ada? Tidak ada? Ya udah, ada hadiahnya, katakan.
dalam dalil. Nak, itu siapa ya? Itu siapa ya? Itu ibunya mana itu? Ibunya mana? Jangan dibiarkan anaknya rame. Pokoknya kalau ngaji sama saya siap-siap ditegur kalau rame. Ya. Sampai mana tadi? Siap-siap ditegur. Zikir yang banyak itu batas minimalnya, minimal. Ya, jadi zikir yang banyak itu ada minimal, ada maksimal. Batas minimalnya adalah ketika kita rajin mengamalkan zikir-zikir yang sudah ditentukan momen-momennya dalam dalil. Apa sih Ustaz momen-momen itu? Loh, dalam setiap hari itu kan kita melewati momen bangun tidur. Betul? Betul. Ada nggak zikirnya? Ada. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis bangun tidur ngapain? Habis bangun tidur ngapain? Zikir lagi, bismika Allahumma. Bukan. Habis bangun tidur terus kemana? Kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi ada nggak zikirnya? Ada. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah itu keluar dari kamar mandi, ada nggak zikirnya? Apa? Ghufranaka. Mau wudu, ada nggak zikirnya? Ada. Apa? Bismillah. Setelah wudu ada nggak zikirnya? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Setelah itu kan kita biasanya masuk kamar lagi terus pakai baju. Pakai baju ada zikirnya enggak? Apa? Bismillah. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Oke, keluar dari kamar, ada enggak zikirnya? Apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Dari Ma'wa jalan ke masjid, ada enggak zikirnya? Apa? Hah? Siapa yang bisa baca doa berangkat ke masjid? Yang awalnya Allahumma ij'al fi, angkat tangan. Wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura. Kayaknya belum pada mengamalkan. Masya Allah. Coba Ihsan. Waj'alni ya nura. Tar. Masya Allah. Ahsanta. Ini berarti PR-nya para musyrif. Ya, harus ngajari santri zikir berangkat ke masjid. Antum tahu? Anak pertama kali tahu zikir berangkat ke masjid kapan? Ketika kuliah di Madinah. Saat itu anak nggak apal-apal. Akhirnya setiap berangkat ke masjid anak bawa Hisnul Muslim. Pas yang bagian zikir berangkat ke masjid. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mungkin malah berbulan-bulan sampai hafal. Nanti udah lama-lama hafal sendiri. Masuk ke masjid, apa zikirnya? Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadli. Dalam hadis Nabi SAW, sayyiban zikir ketika ada petir jedar, apa? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Zikir ketika pertama kali melihat bulan di awal bulan. Seluruh zikir ketika melihat ada pohon berbuah. Zikir ketika melihat ada orang yang cacat fisiknya atau cacat mentalnya. Alhamdulillahilladzi afani. Zikir ketika ada berita orang meninggal dunia. Semua zikir yang ada momennya yang sudah dianggap termasuk adz-dzakirinallaha katsira. Zikir yang banyak. Tapi itu baru batas minimal. Berarti kita sudah masuk orang yang zikir banyak atau belum? Belum. Minimalnya aja belum. Apalagi maksimalnya.
Maksimalnya apa? Maksimalnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maksimalnya orang zikir dianggap zikirnya telah banyak adalah ketika dalam semua kondisi dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kondisi itu maksudnya apa? Le. Tuh, dua orang berdiri. Hah? Kaos merah, baju merah, sama yang peci hitam berdiri. Ya. Hah? Berdiri. Kelas berapa nih? Hah? Tiga apa? Betul. Kelas berapa? Hah? Kelas 3. Kasih contoh yang baik. Kok malah ngobrol? Apa coba tadi? Zikir yang banyak itu maksimalnya seperti apa? Nah, jangan ngobrol. Paham? Ijlisan. Apa maksimalnya tadi? Dalam segala kondisi. Berdiri zikir, duduk zikir, berbaring zikir. Kalau berjalan itu masuk kemana? Berdiri. Masuk berdiri. Naik motor, naik sepeda, masuk mana itu? Masuk duduk. Ya. Pokoknya semua kondisi dia berzikir. Ini adalah batas maksimalnya orang dianggap zikir banyak. Oke, kita pindah yang kedua. Apa kedua kriterianya tadi? Zikirnya diresapi maknanya. Kenapa Ustaz? Karena zikir itu bukan lipstik. Apa itu lipstik? Penghias bibir. Ya. Zikir itu adalah kalimat-kalimat yang diajarkan di dalam agama kita untuk mengingat kebesaran Allah. Makanya kalau kita perhatikan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun sebelumnya oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an, rata-rata isinya adalah pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah. Makanya coba lihat, subhanallah, apa artinya? Maha suci Allah, memuji Allah kita bahwa Allah itu maha suci. Alhamdulillah, apa? Segala puji bagi Allah. Memuji lagi Allah. La ilaha illallah, apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allahu akbar. Allah maha besar. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya di tangan Allah azza wa jalla. Zikir-zikir yang diajarkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, semuanya isinya adalah pujian kepada Allah. Makanya dari sini para ulama kita mengkritik orang-orang yang zikir tapi tanpa ada unsur pujian kepada Allah di dalamnya. Allah saja. Ya. Allah, 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 Allah. Kenapa kok dikritik? Karena nggak ada unsur pujiannya. Misalnya siapa di sini? Ahmad. Ada yang namanya Ahmad di sini? Oh, ini Ahmad. Kalau anak pengen muji Ahmad gimana? Oh, Ahmad ini orangnya pinter. Ahmad ini orangnya rajin. Ahmad ini orangnya apa lagi? Suka berbagi. Suka berbagi enggak? Enggak. Kalau kita memuji Ahmad, kita akan sebutkan sifat-sifatnya yang baik. Masa orang memuji Ahmad? Ahmad. Lo pujiannya di mana? Bisa dipahami nih? Bisa. Ya. Makanya dari situ, ketika kita berzikir, diresapi maknanya, dan tidak mungkin kita akan tahu maknanya kalau kita nggak belajar artinya. Termasuk Asmaul Husna. Jadi ketika orang ingin berzikir dengan Asmaul Husna, seharusnya dia juga berusaha memahami maknanya. Supaya apa? Supaya dia bisa khusyuk ketika dia berzikir dengan Asmaul Husna tersebut. Contoh misalnya, ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kita akan berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Setiap pagi dan sore, ketika kita ingin mendapatkan bantuan dari Allah, kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus
birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ketika baca kalimat tersebut diresapi maknanya. Makanya zikir habis sholat itu nggak usah buru-buru. Ngapain buru-buru? Emang dikejar siapa? Habis sholat itu ketika kita membaca astaghfirullah, 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 pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Ngapain buru-buru? Ketika kita membaca istighfar itu, kita hadirkan di dalam hati kita perasaan bersalah karena sholatnya belum khusyuk, karena sholatnya masih mikir kemana-mana, karena sholat yang kita kerjakan barusan masih banyak kekurangannya. Maka kita astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku, astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku. Begitu pula ketika kita membaca subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Minimal berapa kali? 10 kali. Boleh juga dibaca 33 kali. Milih yang mana? 33 apa 10? Antum nih kalau zikir maunya minimalis. Ya. Boleh dua-duanya. 10 boleh, 33 boleh. Ya. Ketika membaca subhanallah, 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 dibaca nggak usah buru-buru. Sambil diresapi maknanya, maha suci Allah, maha suci Allah. Begitu pula ketika kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hari ini masih bisa makan. Alhamdulillah hari ini mata kita masih bisa ngelihat. Alhamdulillah hari ini dapat kiriman uang saku dari orang tua. Alhamdulillah hari ini dapat nilai bagus. Terus alhamdulillah. Allahu Akbar pun juga demikian. Makanya orang yang berzikir dengan zikir yang diresapi maknanya, begitu dia mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan salat, dia akan tinggalkan seluruh aktivitasnya, sesibuk apapun aktivitas itu, karena dia tahu, dia resapi bahwa yang paling besar hanya siapa? Allah. Selain Allah kecil. Sawah kecil, kantor kecil, apalagi main bola kecil, apalagi nonton bola lebih kecil lagi, main HP kecil, apalagi tidur, apalagi kasur, apalagi selimut, semuanya kecil. Yang besar cuma Allah Azza wa Jalla. Ketika dia berzikir sambil diresapi maknanya, maka akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupannya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, zikirnya harus ikhlas, mengharapkan ridho dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang hamba mengikhlaskan niatnya dalam berzikir, maka akan semakin tenang hatinya. Semakin dia tidak ikhlas dalam berzikir, maka ketenangan hati jauh dari apa yang dia inginkan. Makanya ketika berzikir jangan lupa untuk mengikhlaskan zikirnya. Bukan karena dilihat sama orang, bukan karena supaya kena syuting. Ini kita lagi zikir enggak? Kita lagi zikir enggak? Lagi zikir. Antum nunggu-nunggu enggak kena kamera itu? Hah? Nunggu-nunggu enggak? Ya. Ikhlas enggak itu zikirnya? Ya. Oh Ustaz, insya Allah ikhlas Ustaz. Saya cuma pengen membahagiakan orang tua Ustaz. Ya. Supaya kelihatan sama yang di rumah. Ya kalau memang niatnya itu insya Allah tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan sampai niatnya adalah wah, supaya yang di kampung lihat siapa fulanah. Ya. Masya Allah udah di pondok masih ada hubungan sama siapa? Fulanah. Siapa tahu fulanah? Enggak Ustaz, Mbah Putri Ustaz. Boleh enggak supaya dilihat Mbah Putri? Boleh. Ya, kalau niatnya ingin membahagiakan Mbah Putri. Jadi harus ikhlas. Yang terakhir, zikirnya harus sesuai syariat. Ya. Aneh sebagian orang di zaman ini mengamalkan zikir-zikir yang enggak ada contohnya dari Nabi SAW, mati-matian. Ya.
Tapi zikir yang sudah jelas ada contohnya dari Nabi SAW malah tidak diamalkan. Banyak apa sedikit orang yang kayak gitu? Banyak. Tadi yang saya bilang tadi, zikir berapa tadi? 5.000 berapa? 555 kali. Ada yang sampai 8.888 kali. Ngitungnya gimana? Kalau sampai lewat 1 harus ngulangi lagi dari pertama. Dan sayangnya ada sebagian orang tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari talbis iblis. Apa talbis iblis? Tipuannya siapa? Syaitan. Banyak orang yang awalnya Masya Allah setiap hari dia mengamalkan, membaca Al-Quran, murojaah Al-Quran rajin. Begitu ketemu dengan amalan-amalan yang seperti itu, gak sempat lagi baca Al-Quran. Mengamalkan sesuatu yang gak ada contohnya dari Nabi SAW, lalu dia tinggalkan amalan yang ada contohnya dari Nabi SAW. Makanya benar kata para ulama kita, setiap muncul satu bid'ah akan mati satu sunnah. Setiap muncul satu bid'ah akan mati satu sunnah. Berarti supaya bid'ahnya mati bagaimana? Kita hidupkan sunnah. Ana terus terang saja baru tahu zikir pagi petang itu ketika di Madinah. Ketika belum masuk Madinah belum tahu zikir pagi petang. Baru tahu, oh Masya Allah ternyata ada zikir pagi petang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, zikir pagi petang itu adalah salah satu zikir yang dijelaskan momennya, yang dalilnya paling banyak dari sekian banyak dalil yang ada. Maka zikir pagi usahakan diamalkan. Jelas-jelas ada contohnya dari Nabi SAW. Ajarkan ini kepada masyarakat kita. Banyak di antara masyarakat kita habis sholat zikirnya macam-macam, tapi ada nggak contohnya dari Nabi SAW? Ya. Redaksi yang diajarkan sama Nabi SAW seperti apa? Zikir pagi petang pun juga demikian. Ya. Banyak orang-orang yang belum tahu hal tersebut. Makanya saya senang kalau di Saudi sana, yang namanya orang pergi kemana-mana, di belakangnya, di bagasinya itu isinya adalah kitab-kitab kutip-kutip. Setiap dia mampir di pom bensin, dia lihat yang jaga pom bensin ini orang mana? Orang Bangladesh kah? Orang Indonesia kah? Orang Filipina kah? Maka dia akan ambilkan dari bagasinya buku-buku sesuai dengan bahasa orang tersebut. Orang Bangladesh diambilkan buku Bangladesh, nih kasihkan. Di Indonesia yang seperti itu masih jarang. Masih jarang orang di Indonesia seperti itu. Maka yang dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan keluasan rizki dari Allah Azza wa Jalla, beli buku-buku yang banyak, yang tipis-tipis, zikir pagi petang, taruh di mobil. Mampir di pom bensin, lihat ada orang yang lagi karyawan yang lagi ngisi bensin. Setelah kita bayar, kita kasih, Mas, jenengan mau buku ini? Ini zikir pagi petang. Oh, saya sudah punya, alhamdulillah. Ya. Oh, saya belum punya, terima kasih Pak. Rata-rata kalau orang dikasih seperti itu, jawabannya apa? Terima kasih Pak, alhamdulillah. Seumur-umur saya jaga pom bensin sudah 15 tahun, nggak pernah ada yang ngasih buku seperti ini. Ketika kita sampai di lampu merah, berhenti di lampu merah. Di sana biasanya ada anak-anak, apa ini? Anak-anak pang, atau ada yang manusia silver. Ada nggak di antara kita ketika dia nyodorkan kotak-kotak itu? Ada nggak di antara kita yang masukkan buku zikir pagi petang situ? Nggak ada kan? Nggak ada. Mulai. Mungkin nggak di antara mereka ada yang dapat hidayah? Sangat mungkin. Coba antum bayangkan, ribuan orang lewat lampu merah itu. Dari sekian ribu orang, mana di antara mereka yang tergerak untuk berbagi ilmu kepada anak-anak tersebut? Sangat jarang sekali. Kita belanja di warung, ya, kita kasihkan buku tersebut. Setelah kita bayar, kita kasih buku tersebut. Ajarkan, karena banyak di antara mereka belum tahu. Walaupun juga banyak di antara mereka yang nggak mau tahu, tapi banyak yang belum tahu. Maka kewajiban kita yang sudah tahu adalah memberi tahu. Ya, adalah memberi tahu. Sisa berapa, Ustaz? Terjawab, afwan. Nggak ada, biasanya ada bunyinya biasanya. Jadi ada berapa?
kriterianya ada 4. Apa yang pertama? Zikirnya banyak. Yang kedua, diresapi maknanya. Yang ketiga, zikirnya ikhlas. Dan yang keempat, zikirnya sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.